Nah, kita lanjut dengan namanya titik Nesia. Nah, apa itu titik Nesia? Sebenarnya titik Nesia hampir sama dengan eh, Crixly, ya. Itu mark, sebuah website marketplace, ya. Sebuah website marketplace yang di mana nanti Bapak Ibu juga diberikan kuota tertentu untuk melakukan posting-posting di dalam marketplace.nesia.com. Nah, kira-kira seperti apa bentuknya, ya? Nah, bentuknya itu seperti ini. Sama, mirip lah. Cuman bedanya dengan Crickly adalah kalau di Crickly itu tidak ada kategori seperti ini, ya. Tidak ada kategori seperti ini. Sementara di Titik Indonesia dia ada kategori produk. Nah, terus bagaimana cara menambah kategori ini? Kalau seandainya katakanlah saya klik di pertanian, adanya bibit tanaman, pupuk, rumput, dan tanaman hias. Nah, terus kalau mungkin pertanyaan gini, Pak, saya mau posting peralatan pertanian, peralatan ya, mungkin cangkul, pengki, atau apa di dalam itu. Nah, terus saya mau isi di mana gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu kita minta kepada kami eh, subkategori apa yang mau ditambahkan, gitu ya. Kategorinya pertanian, saya mau tambah subnya adalah peralatan pertanian gitu ya. Bisa diminta ke kami. Atau boleh juga Bapak Ibu masuk ke yang lain-lain. Nah, Atau Belum belum share share screen, screen. Pak. eh, ih, udah jalan baru ngomong. Kita nggak tahu itu sampai mana itu. Makasih udah diingatin saya juga. Kok pada diem gitu ya. Oke, ulang lagi. Nah, kita coba titik Indonesia itu seperti ini. Bedanya titik Indonesia dengan Krixly 50 website itu adalah di bagian adanya di kategori. Ya, di Krixly dan 50 website dia tidak punya kategori yang dipisahkan gitu. Artinya di produk itu terpisah berdasarkan kategori gitu. Nah, kalau di Krixly dan teman-temannya yang 50 itu masuk dalam satu kategori semua. Oke, mungkin nanti dibuat kategori juga sih karena agak mirip saya lihat. Nah, terus setelah dalam perjalanan tiba-tiba Pak Pak Ibu Ida deh, Ibu Ida, Pak saya kan jualannya peralatan pertanian, ada nggak kategorinya? Nah, pertama yang dicari itu bagian pertanian dulu, jangan langsung peralatan. Nah, ini kan ada pertanian. Terus dicari subkategorinya. Oh, ini tidak ada. Harusnya saya harusnya di kategori peralatan pertanian. Nah, nanti Bapak Ibu minta ke tim kita supaya menambahkan ini, ya, supaya menambahkan di bagian sini satu lagi, gitu ya. Nah, tapi boleh juga Bapak Ibu sebenarnya boleh juga masuk ke menu lain-lain, ya. Kemudian masuk lagi sini. Jadi kalau di lain-lain pun ada bunga, peralatan bengkel, peralatan dapur, sarung kursi, nggak ada juga. Boleh ditambahkan lagi di bagian lain-lain sini, ya, masukkan ke bagian lain-lain. Artinya itu tidak akan mempengaruhi apapun, ya. Cuman bedanya kalau di lain-lain dengan kategori tertentu itu kan bisa lebih pencariannya lebih gampang. Kita yang nyari loh, bukan bukan Google, tapi kita yang nyari. Nah, nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, minta ke kita supaya ditambahkan subkategorinya ya, bukan kategorinya, tapi subkategori. Oke, gitu ya. Nah, terus dalam pelaksanaannya melakukan posting di dalam titik Nesia, apa yang bisa kami lakukan kan gitu pertanyaannya. Ya sama dengan Krikli tadi, Bapak Ibu silakan daftar dulu sebagai member, ya. Silakan daftar dulu sebagai member agar Bapak Ibu berhak untuk melakukan posting. Dengan cara bagaimana? Ketika di Teknesia slash panel, kok panel sih, daftar web share, ya. Klik
nama domain slash daftar web share, enter. Jadi sama seperti tadi, klik klik, tapi tetap daftar. Nah, ini saya mau samain lagi nih nama saya di sini nih. Maman, Sutarman. Terus apa lagi? Maman 123. Passwordnya saya samain. Maman 123, konfirmasi password sama. Maman 123. Nah, kemudian pilih tempat tinggal kita di Provinsi Jawa Barat, terus di Bekasi. Kemudian isi nama email, email yang valid, valid dan bisa dibuka dan tidak lupa password, ya. Bisa aja aktif tapi lupa passwordnya sama aja gitu kan. Nah, ini diusahakan supaya menggunakan email yang benar-benar bisa kita buka karena nanti suatu saat kalau Bapak Ibu lupa password ada tombol lupa password. Nah, itu pada saat klik tombol lupa password, pesannya itu akan masuk ke email. Jadi diharapkan emailnya bisa dibuka, gitu ya. Nah, kemudian kita isi dengan nomor telepon. Nomor teleponnya boleh menggunakan 08 ya atau menggunakan 628 ya. Nolnya diganti 62, bebas. Oke, setelah itu baru kita register. Nah, sama kayak tadi, nanti ini tolong disetorkan kepada eh, CS kami, Mbak Feby, ini orangnya, jadi Raja Google, disetorkan. Karena apa? Setelah kita daftar begini, itu kan kita dapat sebenarnya dapat kuota, cuman kuotanya hanya satu. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah daftar ke Mbak Feby-nya, kuotanya akan ditambah jadi 50. Sama seperti yang tadi Trixly. Oke, kemudian bagaimana cara mau masuk sebagai member? Nah, ini di sini ada penjelasan. Ketikan ini, titik Nesia slash panel member. Ini kopikan aja, ini kopikan, paste di sini. Ya. Nah, ini link yang untuk kita masuk. Kemudian di sini dikasih juga username yang sudah kita daftar menggunakan Maman123. Ya. Artinya nanti Bapak Ibu boleh ini dikopikan aja di Notepad supaya nggak lupa. Ya, nggak lupa dengan ini. Ini 123. Oke, login. Udah dapat 100. Kalau Quickly dapat, titik Nesia langsung dapat 100. Enak dong ini. Oke, tidak ada record. Nanti saya memang perlu belum posting ya. Nah, itu sama. Jadi hampir sama semuanya. Kita input produk, kategorinya, cuman di sini kategorinya udah ada yang ditentukan gitu ya. Berdasarkan kategori. Kita mau posting apa nih? Kalau saya coba rumah, ada nih rumah. Nama produk. Artinya saya mau buat semua di Crixly, saya buat rumah kayu seperti tadi. Di titik Nesia pun saya mau buat rumah kayu. Artinya gini, saya mau buktikan bisa nggak sih judul yang sama di tempat yang domain yang berbeda. Itu yang mau saya tampilkan di sini. Jadi artinya saya tetap pakai ini gitu loh. Saya mau pakai semuanya tetap masalah nggak kan gitu. Nah, tadi kan saya udah posting ini produknya. Nah, ini mau saya angkat lagi. Saya angkat untuk, kan tadi ini bagian klik. Saya mau angkat lagi ini, saya masukkan ke titik Nesia. Sama. Bisa nggak seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih pasti bisa. Karena apa? Domainnya beda. Kan tadi saya menjawab pertanyaan tadi. Nah, saya mau buat sengaja sama persis. Ya, saya mau buat sengaja itu sama persis, nanti pengaruh nggak? Cuman nyari gambarnya di mana? Banyak banget. Nah, ini gambarnya sama. Terus ini deskripsinya saya mau ambil dari sini. Boleh nggak? Bagi saya sih boleh-boleh aja. Ini saya kopikan. Tapi hati-hati, jangan sampai beda daerah judul dengan deskripsi, jangan sampai beda daerah. Nanti dibilang nggak nyambung katanya.
Nah, udah saya masuk sini. Terus apa lagi? Meta keywordnya sama, SEO, deny. Meta deskripsinya saya mau ambil juga dari sini. Meta deskripsi mau ambil dari sini juga. Dari Crixly ya saya ambil. Terus apa lagi? Nomor WA kan pasti sama. Teks saya, ya nggak apa-apa, saya ambil lagi. Teksnya aja saya ambil dari sini kok. Nah, masukkan ke sini. Oke, submit. Nah, sih nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal yang penting antara judul dan deskripsi itu harus nyambung. Itu aja sih bagi saya. Yang penting di situ aja. Nyambungnya itu gini, tergantung target marketing. Kalau target marketingnya Lampung, ya deskripsinya juga menjelaskan tentang rumah kayu yang ada di Lampung gitu. Jangan beda beda. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena gini, pada saat nanti dia searching di Google, ya searching di Google seperti ini. Nah, itu kan mempengaruhi gini. Kalau kita mau nyebut di sini ada kata Lampung, berarti deskripsi yang ada Lampung-Lampungnya akan naik, ya. Yang ada kata Lampungnya akan naik juga. Pertama, memang keyword utamanya dulu yang dinaikin, yaitu keyword utamanya rumah kayu, ya. Nah, di sini dinaikin lagi ada kata Lampung di sini, dinaikin juga. Nah, makanya jangan sampai judulnya Lampung, yang nilainya deskripsinya beda, gitu ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ini ada satu nih, dongkrak bisnis. Pasukan punya. Oke, gitu ya. Jadi, kadang mungkin Bapak Ibu langsung kepikiran, waduh 50 input-input baru lagi nih. Kalau saya sih udah copy kopas-kopas saja dari si Crixly-nya gitu. Atau ke apa titik DC-nya juga boleh. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian perkara bagaimana dengan inspeksi tadi. Nah, sama inspeksinya juga kita kalau di sini sama. Nanti email yang Bapak Ibu store kepada CS kami, nanti kami masukkan juga ke sini. Ya, email yang di store itu nanti kami masukkan ke titik Nesia supaya bisa diinspeksi. Tapi sebenarnya didiamin tanpa diinspeksi juga sebenarnya bisa. Karena kan ini nggak tahu nih sudah ada inspeksi belum. Kalau kita lihat site-nya, ini sebenarnya sudah ada. Sudah 1.100. Cuman Pak Putra bilang, udah nggak usah diinspeksi, ya itu nanti kan akan terinspeksi sendiri gitu kata Pak Putra. Makanya saya sarankan ya nggak apa-apa yang bisa yang tidak sempat inspeksi didiamkan aja dulu. Ya. Tapi kalau Pak Nirwan bilang ya saya harus cepat-cepat nih harus cepat inspeksi. Nah itu yang kita ambil solusinya. Solusinya ya semua email itu harus didaftarkan. Semua email harus didaftarkan ke Google Search Console untuk titik Nesia baru bisa inspeksi. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk titik Nesia mungkin nggak jauh beda eh, sampai di situ dulu untuk penjelasan dari titik Nesia. Oke, kalau ada pertanyaan tentang titik Nesia silakan. Baik, mungkin tidak akan ada pertanyaan Saya, kan? saya Pak boleh? Ada. Ya, misalnya gini Pak, kayak kayak dongkrak usaha tuh misalnya sama dengan seperti ini ya, kan Hmm. ada berapa ratus kalau nggak salah. Itu apakah perlu diinspeksi atau nggak perlu langsung otomatis terdaftar di Google? Akan otomatis, Pak. Perlu diinspeksi. Sebenarnya contoh gini, dongkrak usaha kan tidak pernah kita inspeksi, Pak. Yang kita inspeksi itu adalah dongkrak bisnisnya. Tapi pada saat kita ada pencarian tentang produk, dongkrak usaha itu kan muncul. Artinya itu tidak akan pernah dongkrak usaha tidak pernah orang melakukan inspeksi. Nah, itu sama. Jadi sebenarnya sama juga. Kalau kita pakai titik Nesia, itu sebenarnya tanpa diinspeksi pun nanti akan muncul atau sudah terindeks di Google.
ya. Tapi Pak, kalau menurut saya Pak ya, kenapa dongkrak usaha itu tidak diinfeksi dia muncul? Itu karena membernya udah ribuan Pak. Jadi Ya, orang masuk ke dongkrak usaha itu, udah kuat ya. terus orang klik klik di dongkrak usaha itu, dia kan naik traffic itu Pak. Jadi Ya, trafficnya udah ribuan itu. Saya lihat, saya cek-cek itu udah hampir 3 ribuan ya betul. apa kunjungan per harinya Pak. Jadi tanpa tanpa apa namanya, tanpa diinfeksi eh, akan Traffic, traffic akan udah bagus gitu ya. terindeks gitu loh Pak. Tapi kalau kalau web-web baru trafficnya belasan, ya mesti kita undang itu robot Google-nya Pak. Oke, Makasih Pak. siap. Oke, Pak. Maaf Pak Dokter, maksudnya produk kita yang kita habis buat produknya, apakah perlu kita inspeksi? Kalau dongkrak usahanya memang sudah terindeks, cuman misalnya saya buat produk di dongkrak usaha atau apa Indonesia tadi, Indonesia. apakah produk kita itu perlu diinspeksi lagi apa enggak? Perlu, Pak. Nah, itu kita bahas, Pak. Jadi kalau kalau umpamanya di dongkrak usaha itu produk kita nggak perlu kita infeksi karena trafficnya udah ribuan sehari, Pak. Udah Kalau bagus di banget titik ini. Nesia ini, Nah, ini kalau kita tunggu mungkin nanti berapa waktu kemudian bisa lah ya. Tapi kalau kalau kan orang kan kita nggak sabar nih nunggunya. Nah, itu untuk ini ya kita perlu infeksi sih sebetulnya. Makanya mohon kemurahan Pak Tony nih, email kita di ini nah, ini. Pak, di accept gitu Pak. Oke. Makasih Pak. Masuk. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Memang benar kalau dongkrak usaha itu tidak perlu diinspeksi juga sebenarnya udah kuat kuat banget itu. Artinya apapun kita masukkan besok udah halaman satu halaman dua itu. Tapi ibaratnya gini, ini kan masih baru lahir nih titik Indonesia, perlu tuntunan, perlu dorongan gitu kan. Nah, cara mendorongnya itu ya kita bantu dengan melakukan inspeksi. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana cara inspeksinya? Nah, itu sudah kita coba cari solusi yang untuk sementara ini saya mau buat solusinya gitu. Itu semua nanti email saya masukkan ke dalam si titik Indonesia maupun Krikly seperti tadi. Nah, setelah saya masukkan, nanti tinggal saya kabari, ini sudah saya masukkan, silakan kalau mau inspeksi, ini kalau yang mau aja. Jadi saya tidak menyebutkan wajib, ya. Tapi kalau yang mau, artinya kalau mau cepat-cepat PM, PM udah tahu nih Pak Dokter Nirwan nih, PT masuk katanya kan. Kalau mau cepat-cepat ya, Sama ini juga lah Pak, sama 50 web yang tadi ya teman-teman betul, Klikly Pak. betul. Ya semuanya kan nanti, karena itu nanti tadi kan udah kata-kata dengan email yang sudah terdaftar itu nanti dua-duanya saya masuk ke 51-nya saya masukkan 50 Krisli dan teman-temannya titik Indonesia satu. Nah itu kita harus kerjakan satu-satu. Oke, gitu Pak ya. Oke, kita lanjut. Yang lain, nah mungkin sampai itu yang jawaban yang tadi. Izin Pak, tanya. sorry, satu-satu, silakan. Enggak, Pak, murid TTK siapa nih? Murid TTK. Iya, itu Yang kan kan jadi optimasi di web 50 dan titik Nesia. nah, Kalau yang kayak WSP kan mainnya di kata kunci gitu ya. Nah, kalau yang di titik Nesia dan ini optimasinya sama atau ada teknik main lain apa teknik main lain beda sama WSP? sama. Jadi kan saya udah praktekkan tadi. Yang kita inspeksi itu langsung di judulnya ini aja nih klik kanan, copy link address, masukkan ke Google Search Console. Karena di WSP pun kan kita buat seperti itu Pak ya. Jadi sama aja Pak. Oh, optimasinya di situ aja, nggak Teknik apa inspeksinya sama persis teknik inspeksinya. bisa ada Google Hidden apa BPP atau apa gitu Nah, iya. nggak. Itu kan beda. Itu kan teknik optimasi. Kalau ini kan tadi pertanyaannya teknik untuk bagaimana cara inspeksinya, apa sama dengan WSP atau tidak? Itu Pak, yang saya tanya teknik optimasi Oh, web 50 sama titik oke, oke. Nesia. Oke, kita buka. Bongkar aja. Yang ada di sini kita bisa pakai menggunakan BPP. Boleh, Pak. Ini ada menu BPP. Nah, nanti kita buat. Belum share screen Pak. Sorry. Nah, Itu yang ditunggu Pak Tony, teknik optimasinya. nah, ini pakai BPP ini ada di sini kan. Ini tinggal kita buat BPP-nya aja, ya. Kita buat tambah BPP.
Nah, kemudian ini kita arahkan yang mau di BPP ini tuh apa? Body page itu atau si apa namanya itu? Kita coba kita buka. Ini. Nah, saya mau buat BPP untuk atas produk saya yang ini, ya. Saya klik. Nah, ini linknya saya ambil. Ini linknya saya ambil. Setelah itu apa? Saya masuk ke bagian BPP. Mana? Wixly apa titik Indonesia tadi? Oh, titik Indonesia. Nah, ini saya kopikan dulu ke sini, terus saya tambah BPP. BPP-nya apa? Oh iya nih, ada BPP baru nih. Saya kadang-kadang suka aneh-aneh buatnya. Saya buatnya BPP-nya gini. Jadi kalau biasanya artikel ya, biasanya BPP-nya kan biasanya artikel. Nah, saya minta ke ChatGPT gini, buatkan saya 50 judul tag tagging. Buatkan saya 50 judul tagging untuk eh, kalimat judul tagging yang pasti halaman 1 di pencarian Google. Nah, karena kan kita buat karena ini robot, suka-suka kita aja perintahin untuk kalimat. Nah, kalimatnya kasih judul, bisa nggak? Ada nggak? Jadi BPP-nya kita buat tagging gitu loh. Nah, ini kan harga pembuatan rumah kayu termurah, harga semua urusannya pasti rumah kayu, ya. Nah, ini belum tagging, ini baru judul kan kita buat judul. Nah, setelah judulnya selesai, nanti kita minta gini, tolong buatkan semua judul di atas eh, sebagai link dengan permalink, ya. Permalink adalah titik dua. Kita masukin permalingnya ke produk kita aja langsung. Permalingnya mana produk kita? Produk kita UI. Nah, titik Indonesia home. Nah, saya maunya di permalingnya larinya. Karena kan saya nggak punya banyak produk ini, cuma satu. Jadi permalingnya lari ke produk saya sendiri. Kalau kita punya dua, bagusnya permalingnya ke tempat produk yang lain. Yang dari produk lain, permalingnya ke tempat yang satu gitu. Nah, ini kita buat minta permalingnya gini. Ini udah ya, udah buat ya. Dengan permalingnya adalah ini. Nah, ini kan jadi link semua. Tapi kalau diklik, ini linknya kalau diklik, itu larinya pasti ke produk saya lagi, ke sini. Sebenarnya bagusnya sih satu, ada dua sih sebenarnya. Kalau ada dua permalingnya, jadi dari sini permalingnya ke kanan. Karena apa ke produk lainnya. Dari produk lainnya permalingnya larinya kan ke sini. Jadi saling mendukung modelnya. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya caranya aja. Nanti tinggal permalingnya aja dirubah-rubah. Tapi kebanyakan tadi saya buat 50 ya. Jadi lama. Ting sabar Pak ya. Kalau bila perlu, kalau Bapak punya waktu buat 100, kan kita banyak tagging. Punya banyak tagging di situ. Nah, seolah-olah itu kita buat tagging, padahal itu kita buat adalah isinya BPP. Ya kan, tadi kan kita tambah BPP kan. Tapi isi BPP ini ya tagging gitu loh. Jadi kalau dibaca pun, kalau orang baca pun itu tidak menyatakan bahwa sebuah apa? Biasanya kita pakai artikel ya di situ. Nah, dianggap itu tagging aja. Kita nggak kadang-kadang kan nggak peduli dengan orang dibaca mau tidak dibaca. Yang kita peduli robot Google masuk enggak gitu. Nah, robot Google dia akan masuk karena apa? Kalau dia baca ada link. Kalau dia baca ada link, pasti dia masuk. Itu apa? Algoritma si Google itu seperti itu. Kalau di dalam deskripsi kita atau di dalam penjelasan apa produk kita itu ada link, dia masuk. Makanya kalau biasa kami beritahukan, tolong dibuatkan link internal
tolong dibuatkan link internal karena apa? Untuk mengundang si robot Google itu memasuki ke produk lainnya. Kalau ini begitu ditemukan dia bolak-balik di sini aja. Cuma kan banyak linknya. Jadi robot Google-nya betah di sini 50 kali dia keluar masuk di produk saya ini. Nah, tapi kalau boleh buat dua ya, buat dua produk dari A buat permalingnya ke B, dari B nanti buat permalingnya ke A gitu. Jadi saling mendukung. Nah, ini tinggal kopikan. Ini kopikan semua, kopikan ya, masukkan ke mana? BPP. Nah, cuman BPP di sini kan ini dia mintanya harus pakai script. Mau tidak mau, ini simpan dulu sementara. Kalau kosong dia tidak mau simpan. Nah, isi aja kalimat atau satu kata aja A gitu, biar bisa disimpan. Oke, kita mau pinjam editornya si produk untuk masukin BPP kita ini, taggingnya. Ini kan udah. Nah, ambil source-nya, klik. Nah, ini sudah masuk. Ctrl A, Ctrl C. Baru kita balik lagi ke BPP yang kita simpan tadi, edit, masukkan ke sini, paste. Baru submit. Oke, selesai. Diakalin Pak ya. Ya, Diakalin. kan nanti kita buat gini Pak, bahasanya kita gini ditambahin juga di sini. Eh, apa? Nanti ditulis itu di atasnya tagging titik dua gitu. Di sininya di atas ini kita tulis tagging titik dua. Jadi seolah-olah itu memang tagging gitu. Pak, kenapa nggak langsung minta skripnya aja ke HTML, Pak? Ya, ya sama. Maksudnya biar nggak terlalu rumit juga. Nggak, maksud saya pas yang 50 ini tadi itu kan udah tuh aneh. Di Ya, bawahnya tolong buatkan skrip HTML-nya gitu loh. Kan bisa bisa, ya, Pak ya? bisa. Buatkan dalam script HTML. Bisa sih sebenarnya nggak masalah. Kan tinggal kita copy tuh ini ya, yang di atas tuh. Nggak, kalau saya nggak mau masuk yang gini-gininya nggak mau Pak. Oh gitu. Kenapa, Pak? Anak ilmu baru ini. Kenapa, Pak? Saya nggak mau ada gini. Ini kan jadi kayak satu page lagi, page baru. Saya punya Oh, itu lanjutan. Lanjutannya gini. Pada saat di sini, ini kan sudah satu HTML ini Pak. ya. Nah, saya mau lanjut seolah-olah itu saya lanjut lagi HTML baru di bawah sini nih. Ini ada HTML baru. Bukan bukan HTML baru lagi, tapi lanjutan dari HTML yang di atas ke bawah. Oh, kalau kita yang tadi itu, Pak, skripnya tuh dia jadinya apa, Pak? Ya, kalau maupun ambilnya dari sini, Pak. Oh, Jangan ambil HTML-nya. Kalau mau di copy, ini jangan dipakai. Makainya ya, langsung gini, dari sini UL-nya. Langsung dari UL-nya dikopikan. Kan sama. Kalau kita lihat hasilnya coba. Ini kan ya, sama. UL. Iya, Ya. Nggak, saya cuma ngasih ini, Pak. Itu kan logika kita yang sudah terbiasa dengan main coding ya. ya. Nah, yang mau saya jelaskan tadi urut-urutannya kalau mau buat tagging dengan kalimat aja gitu. Jangan ke script. Puyeng Pak lihat script begini. Heeh. Jadi mendingan pakai boleh pakai teknik saya juga nggak apa-apa. Mau pakai langsung pakai minta script juga nggak apa-apa sama. Oh, Kalau saya sifatnya saya menjelaskan dulu. Jangan iya. tiba-tiba Bapak Ibu saya langsung sodorin gini. Ini loh udah jadi. Orang nanya itu apa? Ya, itu jadinya apa, Pak? Kalau itu juga tercopy ke sana, Pak. Ya Yang itu tuh. sama aja. HTML juga. Atau kita coba. Iya, Pak. Kita coba jadi BPP baru aja, biar nggak ganggu yang di atas kan. Boleh, Pak. Nah, ini saya simpan. Saya simpan, saya buat BPP baru. Saya taruhnya di sini. Oke. Nah, ini saya pakai, pinjam dong. Ini ya. Saya pinjam, taruh di sini. Ini tadi dari HTML ya. Oke. Iya. Itu sama aja kan. Oh, jadi muncul ini, Pak ya. Jadi ada kata-katanya muncul tuh, Pak. Nah, kalau kata-kata kan memang dari tadi yang di ini, Pak. Ada ini bahasa ini. Ini. Oh, iya, Kamu iya. ngambilnya dari sini. Iya. Dari sini aja sama. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman kalau saya kan nggak mau menyodorkan tiba-tiba ada skrip, dari mana datangnya skrip atau apa yang mau dilihat di skrip ini. Kalau bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan skrip.
Iya. Jadi gini Pak Dok, kadang-kadang saya bingung saya tidak boleh mengeneralisir semua sudah pernah belajar script gitu. Saya nggak boleh begitu. Jadi ada juga saya harus memberitahukan kepada mungkin dia baru dapat WSP 1. Terus tiba-tiba kita kasih sajian seperti ini, mau bingung, nih apa nih Pak? Kan gitu. Tapi kalau udah terbiasa dengan coding, belajar coding dengan Pak Putra, udah paham aja nih. Oh ini buat ini gitu. Gak apa-apa. Oh iya Pak, makasih Pak. Gitu ya Pak ya. Oke, berarti saya nambah nih. Sama nggak? Takutnya kalau sama nggak bagus loh. Oh nggak sama. Desain gratis. Oh nggak, beda. Beda ininya. Kalau beda saya bagus. Oke, gitu ya Pak. Dok, Pak Nirwan ya. Mbak Anggi. Iya Pak, makasih Pak. Coba diklik linknya deh Pak. Is, kenapa Pak Rangga? Wih, ada suhu nih masuk. Ada yang mau nanya, Masya Allah. Coba diklik linknya, coba diklik Pak. Linknya, oh ya. Ini kan linknya ke dia sendiri juga. Tuh. Karena tadi kan saya bilang kalau bagusnya ini ada dua. Nggak Jadi apa-apa, robotnya terperangkap di sana ya kan? ya muter aja di situ hang udah. Tapi bagus Oh, kan buat perangkapnya ke satu lagi. Jadi begitu dia masuk ke satu lagi, balik lagi ke sini. Masuk ke sana lagi, karena ada 50 kali dia harus muter-muter di dua produk ini kan. ada batasan maksimal nggak Pak untuk itu Pak Tony? Batas maksimalnya kesabaran, Pak. Kalau Bapak mau buat 1.000 kan nunggu aja gitu, sabar nunggu. Kan Nggak, tergantung GPT-nya konten- kontennya sama ya Pak Tony. Kontennya ya, sama, sama. kontennya sama. Cuman isi apa judulnya yang berbeda ya Pak Tony. Ya. Karena gini, kalau kita minta ke ChatGPT, kalimatnya seperti tadi, dia pasti tidak sama. Atau yakinkan aja si ChatGPT. Jadi pada saat buat gini tadi, tolong buatkan semua, bukan ini. Pada saat pertama, nah, buatkan saya 50 judul tagging yang pasti di halaman satu pencarian Google dan tidak ada yang sama. Dipastikan dulu dan tidak ada yang sama. Karena kan kalau 50 mungkin untuk sama itu kecil ya, tapi kalau udah sampai 100 kemungkinan sama itu ada. Nah, itu harus dipastikan tidak ada yang sama. Nah, baru nanti itu aja sih kalimatnya untuk jadi untuknya itu kasih judul apa? Judul si produk produk itu tadi. Udah. Jadi kalau Pak Rangga tadi bilang batasan jumlah taggingnya berapa, ya batasannya kesabaran, Pak. Kalau Bapak buat di sini 2.000, bisa. Tapi tungguin aja sabar, nungguin gitu. Ya, Pak. Ya? Karena tadi 50 aja saya udah nggak sabar nunggunya. Ya, Pak Tony. Ya, Kalau Bapak tadi dia ke itu baru ke link baru ya Pak. Mohon maaf. Itu kok harus diinspeksi juga atau enggak Pak? yang mana, Pak? Yang link baru itu yang tagging ini itu. Ketika Bapak klik kan ada keluar taggingnya itu Pak. Oh, nggak juga. Kan itu kan sebenarnya taggingnya itu kan ke produk dia sendiri. Ya, Atau boleh juga ke produk lain. Karena produk lain itu kan sebenarnya udah diinspeksi. Itu oke. jalurnya si robot Google aja masuk ke Oh, jadi nggak harus diinspeksi ya Pak. Yang utamanya aja diinspeksi ya Pak. Jadi tagging itu seperti kayak keyword yang ada di dalam konten itu ya Pak. ya, jadi kita hanya mengarahkan aja, mengarahkan robot Google ada di sono loh produknya gitu. Nah, itu Oh, pintu masuknya itu ya permalingnya kan. oke Pak Tony. Oke, Siap. Makasih Pak Tony. oke, silakan Pak. Pak Tony mau tanya lagi Pak. Silakan Pak Ardi. Ini mau tanya cara teknik posting aja Pak. Misalnya kan saya mau posting, saya kan agen umroh Pak ya, mau coba posting produk umroh tersebut. Nah kan si perusahaan utamanya itu mempunyai website juga Pak ya. Hmm. Kalau misalnya si websitenya itu saya posting di apa namanya itu di konten saya gitu kan, terus kemudian kan kalau misalnya diklik itu ada muncul tuh semua informasi termasuk pada saat kontak person segala macam gitu. Nah Hmm. sementara kalau misalnya masuk ke website tersebut kontak person kan artinya sudah berbeda dengan nomor yang saya kan ya itu tujuannya. Jadi artinya potensinya itu kontaknya dengan orang lain bukan dengan saya. Nah itu tekniknya bagaimana nih Pak Tony ya? Bapak masuk dari apa website websitenya bukan WSP ya?
Contoh misal kita posting di WSP gitu kan, Oke. atau titik Nesia juga gitu contoh. Heeh. Nah, tapi kemudian ada tautan untuk website utama perusahaannya gitu contoh. Kan mereka juga mempunyai apa namanya itu kontak person sendiri ya. Ya, jangan. Sebenarnya gini, Jangan ya. kalau saya sih sarankan untuk masih awam, masih baru-baru begini, jangan menggunakan link eksternal. Jangan dulu kita linkkan eksternal. Karena gini, Pak. Makanya tadi, kenapa saya buat tagging? Kenapa kita menggunakan tagging? Harapan kita apa? Pada saat robot Google datang, dia baca itu tagging, permalingnya masih produk kita masih di dalam itu. Jadi dia si robot Google-nya muter aja di situ karena kunjungan robot Google itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita trafficnya. Nah, makanya saya buat taggingnya banyak supaya dia muter di situ. Nah, kalau seandainya kita buat eh, bahasanya link eksternal, begitu robot Google masuk ke produk kita, dilihat ada link eksternal, dia pindah ke website yang dituju kan, yang website kantor lah perusahaan gitu. Ya, ya. Kita ditinggal, Pak. Dia udah di sana, si robot Pindah Google ya. udah telusuri. Nah, justru bahasanya di si website sana kita itu sebagai backlinknya. Lalu kita mendukung dia gitu. Kita mendukung dia. Lain hal kalau seandainya kalau Bapak WSP Bapak ini sudah bagus, sudah trafficnya sudah bagus, performnya sudah bagus. Nah, di perusahaan Bapak punya website baru. Nah, tembakin aja dari WSP ini, tembakin ke website itu. Tapi website pribadi kita juga, tapi perusahaan gitu. Ya, ya, ya. Jadi si WSP ini buat sebagai backlinknya si website ini. Nah, Website kata makan. itu bagus. Kalau itu lebih bagus, Pak. Tapi untuk awal-awal ini, kalau artinya gini, jangan kita buat external link, kita aja belum bagus. Mau kita jadi backlinknya website yang ya bagus atau tidak bagus kita nggak tahu. Artinya tunggu kuat dulu. Begitu ini kuat, baru tembak. Oke, baik dimengerti. Jadi tidak perlu menggunakan apa tautan untuk website utamanya itu Pak ya. Jangan dulu. Bukan tidak perlu, Pak, tapi jangan dulu. Jangan dulu ya. Oke, baik. Tunggu sampai website kita kuat. Nah, makanya gini, Pak. Kenapa kita menggunakan slash 1? Slash 1 kan sebenarnya itu nggak jualan. Slash 1 nggak ada isinya. Kalau diklik orang pun nggak ada isinya. Tujuannya apa kita menggunakan slash 1? Tujuannya supaya website itu kuat, trafficnya tinggi. Nah, begitu web trafficnya tinggi, baru yang lain ikut naik. Makanya begitu udah kuat, itu udah bisa mendukung, katakanlah Bapak punya WSP baru nih. Nah, ini bisa mendukung si WSP baru ini kalau ini udah kuat gitu. Apa sama juga punya website kantor, mungkin pakai WordPress atau pakai apalah gitu ya. Nah, ini juga bisa mendukung dia asal ini kuat. Gitu, Pak. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Toto. Boleh nanya satu, Pak? Monggo, Pak Toto. Misalnya gini, website-nya sudah terindeks, sudah terbaca di Google, tapi karena kompetitornya terlalu banyak, mungkin kita punya di bawah gitu. Misalnya saya rubah namanya di awal itu, setelah sudah terindeks, kita rubah judulnya, apakah dia akan mengikuti yang terbaru atau yang lama ya? Enggak. Kenapa enggak, Pak? Enggak ditanya, tanya dong kenapa enggak gitu. Jadi gini, Pak. Kenapa enggak, Pak? Jadi gini, waktu kita melakukan pendaftaran ke Google, ya, kita kan ngasih link yang contoh gini ya, saya ambil contoh gini, mana? Nah, link ini yang kita kasih ke Google kan tadi Bapak bilang dengan judul ini mau dirubah. Sementara yang kita daftarkan ke Google adalah ini. Nah, kalau seandainya Bapak update judulnya, berarti di Google itu tidak akan merubah dengan judulnya. Jadi tetap yang ini yang dikenal si Google itu judul yang lama, yang sebelumnya. Kalau Bapak Jadi yang baru harus daftar ulang ya, Pak ya? daftar ulang. Jadi sebenarnya bagusnya kalau saya sih jangan pernah update judul yang sudah diindeks. Lebih bagus posting baru. Ya, lebih bagus posting baru. Oke, siap. Makasih, Pak. Yes. Jadi nanti supaya gini, karena ini sudah terindeks, jangankan diupdate, Pak. Bapak hapus saja, Bapak hapus dari website. Ini tuh si Google tahu bahwa ini masih di website ini, gitu loh. Karena apa? Itu sudah ada apa bahasanya ya.
pendaftarannya di Google itu jelas gitu loh. Gitu Pak. Oke, siap, makasih Pak. Harusnya bagusnya memang Baru bikin Pak. produk baru lah ya, baru ya. Artinya gini, Makasih Pak. kalaupun seandainya Bapak mau, artinya gini, produk itu sudah nggak ada Pak, saya nggak jual lagi, udah nggak ada produksinya lagi. Hapus ya hapus aja nggak apa-apa. Cuma nanti pada saat dihapus, seandainya orang searching di Google ketemu, nggak ada produknya nggak apa-apa, artinya tapi trafficnya naik, ada gitu. Jadi kita berharap trafficnya aja yang ada. Kalau mau dia harusnya ini udah saya hapus nggak ada, udah nggak ada lagi produknya nggak diproduksi, hapus aja. Tapi kan si robot Google taunya ada ini di kita nih. Ya udah, anggap aja itu nanti sebagai penyumbang traffic doang, bukan buat jualan. Gitu Pak Toto. Makasih Pak Ton. Oh, ini Pak. Saya Oke. tanya Pak Tony. Silakan Pak Fatur. Ya Pak. Pak Tony kan pernah ngajarkan 4 cara agar itu bertahan di halaman satu Google Pak, termasuk ngasih BPP, terus ngasih gambar di dalamnya dan Betul. link kemarin ada 4 Pak. Ya, link Terus link kan anchor. link anchor kan biasanya kalau kita ngasih BPP itu Pak kan dikasih artikel baru kan ya, Dia kasih apa Pak? Maaf. dikasih artikel yang seperti sebelumnya. Ya, bisa, bisa. Artikel judul artikel gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kemudian kita rasa, oh nggak naik-naik ini, tetap saya pakai cara yang Ya, sudah PPP nggak naik. Terus kemudian kita ingin nambah ini Pak, maling kayak gini. Apakah kita nambahkan di bawahnya boleh atau gimana Pak? Biar apa namanya PPP kita itu ya, tambah bagus, kita tambah permaling gini yang artikelnya sudah ada, yang bawahnya BPP-nya berupa artikel judul boleh. lain kan. Terus BPP ditambahi lagi dengan BPP permaling kayak gini gimana Pak? bisa. Jadi Atau gimana? mungkin Bapak udah pernah dengar Pak Putra menyebutkan, bila perlu satu halaman ini panjangnya 1 meter lebih katanya. Artinya semakin panjang ini semakin bagus. Karena apa? Dengan konten yang panjang itu sangat disukai oleh robot Google dibanding dengan kontennya hanya dua paragraf gitu ya. Itu robot Google lebih suka dengan yang kontennya panjang. Makanya disebut dengan BPP itu supaya membuat halaman ini jadi unik. Unik itu beda dengan yang lain. Ini mana yang mau didengerin nih? Bentar. Nah, artinya gini, Bapak boleh aja nanti di BPP pertama buat BPP untuk artikel ya. Tapi dengan catatan beda ya, judulnya beda dengan postingan. Judulnya jangan sama dengan postingan. Buat Iya, iya. artikel aja. Contoh kalau di sini postingannya harga pembuatan rumah kayu termurah di Lampung gratis saya baca. Nah, di BPP artikel buatnya gini, cara membuat rumah kayu gitu aja. Kan beda udah pasti kan cara membuat rumah kayu. Yang penting ada keyword ini di dalam apa? Di dalam kontennya, ada keyword rumah kayu di dalam kontennya, ya. Nah, setelah itu udah Bapak buat. Nah, ini kan BPP nih. Nah, setelah ini dibuat buat lagi BPP lain, versi lain. Ada yang versi mungkin pernah Bapak lihat saya buat BPP-nya itu kayak apa? Komentar netizen. Saya buat lagi di bawah sini komentar-komentar netizen. Udah, setelah itu saya buat lagi nih baru nih saya nemu apa? Bukan nemu sih, cari idenya begini. Saya buat BPP link aja, tagging gitu kan. Saya buat tagging. Nah, jadi macam-macam Pak. Jadi jangan jangan dibuat mirip-mirip juga di macam-macamin ya. Bisa juga ini kan sudah nih. Tadi nanti mungkin saya buat artikel di sini. Setelah artikel ada tagging. Setelah tagging apalagi nih saya mau buat. Saya buat aja komentar para netizen gitu kan. Nanti masukin lagi BPP. Jadi kalau bisa ya dipanjangin sebenarnya. Cuman kan capek iya. Artinya kalau postingannya ada 100 kan lumayan gitu. Jadi kita mainnya kalau saya segini Pak. Kalau dari 100 atau 200 postingan, ambil aja 10 produk unggulan itu yang Bapak pelihara. Itu yang Bapak urus gitu loh. Dalam arti diurus itu gini, 10-nya itu lakukan teknik optimasi yang 4 tadi, yang 4 kemarin, itu BPP, sebenarnya bisa lebih dari 4 sebenarnya. BPP, link internal, link anchor, tambah foto, terus pakai slash 1,
boleh pakai atas konten. Tapi yang 4 itu dulu dikerjakan untuk 10-10-nya produk unggulannya. Artinya dengan 10 ini naik, yang lainnya pun itu nanti ikut terangkat gitu Pak. Oke Pak ya, mana nih orangnya? Oh, Jadi Pak, hmm. BPP-nya ini diupdate terus nggak apa-apa ya. Ini nanti besok tambah lagi BPP lagi, Nah, tambah lagi BPP kalau lagi saya yang gini ini. Pak, kalau ini sudah naik, contoh nih udah bertahan di halaman 1 terus, di halaman 1 lah atau udah bagus, ya. Ini saya pindahin linknya Pak. Link di BPP-nya saya pindahin. Pindahinnya kemana? Saya mau naikin produk lain lagi, tapi sama tentang rumah kayu juga gitu. Nanti saya pindahin aja nih mana tadi BPP mana sih. Nah, ini kalau itu sudah bagus, ini BPP-nya saya pindahin, saya edit. Ini kan BPP-nya tetap di sini. Nah, saya edit kemana? Ke produk lainnya. Tinggal ganti aja linknya nih ke produk lainnya untuk dongkrak yang di sana. Gitu, Pak. Atau boleh sih, kalau mau dikopikan juga sebenarnya boleh aja. Tapi sih boleh sih di copy. Kalau tagging-tagging gitu boleh di copy. Tapi kalau artikel jangan di copy langsung sih, karena nanti dianggap sama. Kalau tagging sih nggak masalah sama. Jangan artikel aja Pak. Ya Pak Fatur ya. Oke, siap Pak, makasih Pak. Mohon Pak. Oke, masih ada? Oke, gitu ya. Tadi dicoba dulu. Tapi yang pertama nanti kirim alamat email. Oke, Pak Rudi Tangsel, kirim alamat emailnya kemana Pak? Oke, nanti alamat emailnya nanti saya minta tolong ke CS kami untuk kirim ke semua grup ya pengguna Klikly dan Titik Nesia untuk buat spreadsheet. Nanti di spreadsheet itu silakan Bapak Ibu isi nama emailnya ya, nama emailnya untuk saya masukkan ke dalam Klikly dan Titik Nesia. Pak, kalau BPP tidak dibuat model baris tapi dipisahkan dengan koma di sampingnya biar nggak ngabisin space, boleh nggak? Boleh. Boleh, nggak masalah. Pak, kalau sudah ditambah beberapa BPP, apakah perlu diinspeksi lagi atau tidak? Tidak usah, karena udah beda. Tapi kalau nggak yakin, inspeksi juga nggak apa-apa, karena itu kan nggak lama. Jadi kalau seandainya tadi maunya kan gini, si bapaknya tadi maunya si apa tagging ini, ya tagging ini maunya kan jangan ke bawah, maunya ke samping. Boleh aja, ya boleh. Caranya gini, tinggal minta aja si ChatGPT, tolong eh, taggingnya dibuat dibuat dalam satu baris dan dipisahkan mana tuh dipisahkan dengan koma. Apa sih itu? Apa sih, Dek? Nah ini kalau pakai ini agak lama dia. Jambu. Jambu apa? Pelan-pelan, Sa. Nah ini ke kanan semua ya, tinggal tambah. Kalau itu perbannya udah lama banget. Bob, lukanya makin lembab. Nah ini banyak banget nih. Jadi satu baris kita kopikan, nanti kan pasti dia ke kanan ke bawah gitu. Bisa seperti itu aja Bu, satu baris gitu. Nah terus buatkan eh, tagging dalam bentuk link. Dalam bentuk link dengan permalink adalah, nah permalingnya ambil link, mau kemana tuh si taggingnya mau kita arahkan. Yang ke, saya masih nggak punya lagi ya. Nggak saya punya, saya arahkan nih. Punya orang semua nih. Ya udah saya arahkan lagi ke tempat diri sendiri. Nah ini saya masukkan gini. Ya, permalingnya ini. Enter. Nah, nunggu lagi lama. Nah, itu tadi jawaban saya itu tadi
Ini hanya beberapa aja nunggu. Nah, batasannya batasannya jumlah taggingnya ya itu batasannya ya kesabaran. Ya para enggak ya? Kalau nggak sabar ditinggal ini. Nah, ini tinggal kopikan aja. Ini kopikan, ya. Ini kopikan, masukkan ke situ. Mana tadi linknya? Linknya pakai nih. Nah, ini taggingnya jadi ke kanan kan? Gitu ya, Bu. Siapa tadi? Kemana orangnya? Jadi, maksudnya biar nggak banyakan, oh, di chatting tadi dia nanya. Sorry, maaf, lupa. Tadi nanyanya di chatting oleh Ibu, bukan Ibu ya, Angling, Angling Semarang. Kalau sudah ditambah berapa periode, apakah perlu, bukan. Ini, ya Angling juga. Pak, kalau BPP tidak dibuat model baris, tapi dipisahkan dengan koma di samping biar nggak ngabisin space. Caranya begitu. Ya, tinggal minta aja. Diminta dibuatkan ke satu baris. Nyebutnya bahasanya satu baris ya. Nyebutnya satu baris. Nah, ini tinggal ke situ. Terus Mama, boleh. Oke ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Cukup di situ dulu di continue. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata atau candaan saya yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Oleh itu untuk Trikly dan Titik Indonesia supaya Bapak Ibu silakan posting dan inspeksi atau posting dulu deh semuanya gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya izin lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat beraktivitas sekarang nggak, Pak Dokter? Jangan lupa bahagia. Siap, siap. Ketemu Pak Tony udah bahagia. Bahaya, bukan bahagia, bahaya. Jadi gimana tuh kabarnya tuh, Sang Ratu? Saya izin lihat Bapak Ibu ya.